Untungnya, keluarga Feng sudah mengantisipasi situasi ini. Ketika keluar, seseorang yang telah mengaturnya maju untuk mendukungnya, dan lebih peduli, apakah kamu baik-baik saja? Pria muda itu perlahan menggelengkan kepalanya, tetapi sulit untuk menahannya. Desain rumahmu sangat cerdik dan misterius. Ini adalah pengalaman panjang dalam perjalanan ini. Jelas, orang pertama yang tidak tahan sama sekali tidak merasa malu. Namun, pria itu mirip dengan asal-usul Qin Yichen. Mereka semua memiliki domain khusus dan tidak memiliki pendamping. Melihat ranah mereka, mereka juga termasuk dalam jajaran yang baru saja memasuki Ordo Suci. Melihat hal tersebut, banyak orang yang diam-diam merasa lega. Anda harus tahu bahwa dalam banyak kasus, ranah kekuatan roh terkait dengan pencapaian. Lagi pula, dengan peningkatan alam, secara alami akan ada terobosan dalam pencapaian, dan pertumbuhan keduanya hampir saling melengkapi. Tentu saja, seseorang jelas merupakan pengecualian. Tetapi Rao melihat bahwa dunia manusia tidak tinggi, banyak Pillmaster sedikit tinju, diam-diam berpikir keluarga Feng karena bersedia mengirim undangan ke dunia perang 4 besar. Jelas bahwa itu adalah waktu yang lama untuk mempersiapkannya. Qin Yichen juga menghitung dalam hatinya, set. Langkah awal tahap tetapi bersikeras pada waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa atau lebih. Tampaknya ujian pencapaian spirit power di ruang rahasia ini tidak sederhana. Jika diganti dengan mutiara spirit power biasa, itu akan lama seperti di tes apoteker. Dalam perdebatan itu, pembukaan ruang rahasia pertama sepertinya hanya pertanda itu saja. Dalam beberapa saat, beberapa ruang rahasia dibuka. Siluet yang keluar mirip, semuanya adalah langkah kaki. Sepertinya kerugiannya tidak ringan. Tapi untungnya keluarga Feng memiliki cukup banyak orang. Banyak Pillmaster kembali ke tempat duduk mereka satu persatu. Beberapa mengambil eliksir, beberapa memejamkan mata, dan beberapa bahkan bermeditasi secara langsung. Ketika orang-orang yang menunggu di luar melihat ini, mereka melangkah maju dan tertawa. Zhang Pillmaster, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Keluarlah begitu cepat. Dan pemuda bermarga Zhang itu dalam keadaan yang memprihatinkan. Terlalu malas untuk mengangkat matanya dan cemberut. Mencibir. Mengapa kamu tidak berdiri di sini dan berbicara tanpa sakit punggung? Saya akan mengerti ketika Anda masuk. Saya khawatir Zhang ini mungkin tidak kuat. Mengolok-oloknya. Tetapi orang yang membuka mulut tahu bahwa pesaingnya tidak jauh berbeda dengan dirinya. Bahkan ketika diam-diam mentransmisikan ke rekannya, dia berkata, hati-hati, ujian keluarga Feng kali ini tidak mudah. Satu ruangan di ruang belakang dibuka, dan semakin banyak Pillmaster juga menyadari bahwa pertemuan pilihan surga ini tidak mudah, dan tidak berarti hanya beberapa tangan untuk menjadi terkenal. Namun, sebelum hasilnya diumumkan, saya tidak tahu hasilnya, tapi saya bisa menebak dari urutan keluar dari ruang belakang. Dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, lebih dari 40 orang telah keluar sebelumnya. Yang tersisa tidak diragukan lagi adalah orang-orang terbaik di keluarga aristokrat utama. Pada saat ini, sebuah ruang rahasia tiba-tiba terbuka, dan pemuda Jin Pao yang keluar darinya sedikit jelek. Dia didukung oleh para pelayan keluarga Feng. Qin Yichen melihat ini, tapi itu adalah Xing Muwei. Itu dia. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga berkata, tuan mudamu juga keluar. Tapi tuan mudamu bisa bertahan sampai hari ini, dan aku pasti sangat baik. Ya, ada 3 orang yang tersisa sekarang. Sambil berbicara, ada 2 ruang rahasia lagi yang terbuka, bukan yang lain, melainkan pria dan wanita yang berada di belakang Feng Fanyi. 2 orang bersandar di pintu dan saling memandang, menunjukkan senyum menyeka dan simpati, tetapi segera seseorang membantunya. Setelah 2 menit, ruang rahasia juga dibuka. Meskipun keluar terlambat, itu lebih memalukan dari yang lain. Bahkan jika tidak didukung oleh orang-orang keluarga Feng tepat waktu, saya khawatir akan sulit untuk berdiri. Melihat Qin Yichen, hasil akhirnya tidak sederhana dalam hal status, dan ranah adalah eksistensi yang sangat kuat. Bagaimanapun, ranah bukanlah segalanya, tetapi dalam kebanyakan kasus, Anda dapat menggunakannya untuk menilai pencapaian Anda. Meskipun desain lemari yang rumit dari keluarga Feng tidak memengaruhi keadilan karena celah alam, bahkan dalam kondisi yang sama, orang yang berprestasi tinggi masih dapat mencapai hasil yang luar biasa. Banyak Pillmaster berdiskusi saat ini, sepertinya mereka keluar secara berurutan. Lusinan orang tidak bisa tidak dibenci. Setelah itu, menduduki peringkat 21 hingga 39 yang sedang, tetapi juga paling kompetitif. Ke-6 hingga ke-9, semuanya milik kehadiran yang menonjol di semua kekuatan, dan itu jauh lebih kuat daripada Pillmaster biasa. Terutama 10 besar, jika dilihat secara keseluruhan, termasuk 20% teratas yang berpartisipasi dalam pilihan surga, tentu saja mengundang kecemburuan, dan bahkan banyak anggota keluarga bersorak untuk itu. Adapun 5 besar, yang pertama adalah pemuda dari Jin Pao yang datang dari dunia barat dan mengejek Qin Yichen di jalan area perdagangan, yang lainnya terlihat seperti pesaing, dan kemudian seorang pria dan seorang wanita dari keluarga Feng.
Saya harus mengatakan bahwa penampilan keluarga Feng kali ini dapat digambarkan sebagai penonton yang terkenal. Berdasarkan tes tahap pertama ini, ia akan dapat mempublikasikan detailnya. Namun yang paling eye-catching adalah lemari pertama yang masih rapat dan bersinar. Melihat Qin Yichen, dia menemukan bahwa kecerahan cahaya saat ini tidak sebanding ketika dia pertama kali memasuki venue. Melihatnya seperti ini, seharusnya semakin lama, semakin sulit untuk dipatuhi, dan semakin banyak tekanan yang dihadapi spirit-spirit. Ini bukan hanya tebakannya, tetapi orang-orang di sekitarnya sudah mengkonfirmasi hal ini. Tapi semua orang tidak menyangka, Feng Fanyi bahkan belum keluar. Itu memang mutiara di telapak keluarga Feng. Dan itu benar-benar menghancurkan penonton. Sudah berapa lama berlalu, nona muda Feng masih bersikeras. Keluarga Feng takut hal itu akan mengantarkan periode booming dalam beberapa dekade mendatang. Selama diskusi, banyak Pillmaster hanya bisa menghela nafas. Meskipun tahun-tahun berlalu dengan tergesa-gesa, semua orang cantik dan tidak pernah mengambil alih. Tetapi jika rekan-rekan pelaku kejahatan ini muncul di generasi mereka, mereka tidak bisa tidak diajar ketika Anda kembali. Atau semacam itu. Qin Yichen juga sedikit terkejut mengetahui bahwa Feng Fanyi dapat bertahan begitu lama. Tetapi dia tidak mengandalkan keunggulan alam, tetapi pencapaian kekuatan roh yang sebenarnya. Realem menonjol dan menyendiri di antara rekan-rekannya, dan pencapaiannya sangat luar biasa. Gadis iblis keluarga Feng, pantas namanya. Waktu berlalu setiap detik, mata semua orang tertuju pada ruang rahasia pertama. Tetapi Feng Yan ada di sampingnya dengan janggut peraknya, sangat bangga sehingga dia tidak bisa menyembunyikannya. Waktu yang diperlukan untuk membakar setengah batang dupa. Bang! Ruang rahasia tiba-tiba terbuka, dan Qian Ying yang keluar meneteskan keringat, dan tangan Giok juga memegang pintu, sehalus wajah cantik dari botol porselen, dan pucat yang muncul saat ini bahkan lebih kasihan. Namun, banyak Pillmaster di tempat kejadian tahu bahwa orang di depan mereka tidak memenuhi syarat untuk mencintainya. Orang yang keluar adalah gadis iblis keluarga Feng, Feng Fanyi. Fanyi, kamu baik-baik saja? Tanda seru. Siluet Feng Yan melintas, dan dia secara pribadi melangkah maju untuk membantu. Dan celah perawatan terlihat jelas. Tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lagi pula, itu antara keluarga Feng sendiri. Zhong Qinglin, berdiri di tengah kerumunan, menggerakkan langkahnya, tetapi akhirnya tidak melangkah maju. Dan Feng Yan tidak menyebutkan hasilnya, karena dia tidak perlu bertanya. Tetapi khawatir. Fang Yi, haruskah saya kembali ke rumah saya untuk pemulihan?